Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tuntut perbaikan jalan, warga desa Jayamanik segel kantor PTPN Afdeling Cisalak. Terobos palang pintu kereta, pejalan kaki di Tangerang tewas tertabrak kereta. Ditutupi dedak dan jagung, 2,9 ton daging celeng diamankan di Pelabuhan Merak. Gagal terbang ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Puluhan calon jamaah haji non-prosedural digelandang tim petugas gabungan dari Kementerian Agama, Imigrasi, dan Polresta Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Setibanya di ruang penyidik Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, polisi dan pihak terkait lainnya langsung memeriksa para calon jamaah haji ilegal ini. Dari hasil penyelidikan, 36 calon jamaah haji ilegal dikoordinir oleh salah satu biro travel dengan biaya yang dikeluarkan mulai dari 139 juta hingga 175 juta rupiah. Dokumen keimigrasian para calon jamaah haji menggunakan visa kerja temporer. Padahal sebelumnya kerajaan pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan visa yang boleh digunakan hanya visa haji saja. Tidak hanya itu, untuk mengelabui petugas yang berada di Bandara Suta, para calon jamaah haji juga tidak mengenakan pakaian seragam dan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta tidak langsung ke Saudi Arabia, namun transit dulu ke Colombo, Sri Lanka. Rombongan haji ilegal tersebut dikoordinir oleh 2 orang, yakni IF dan NF. Dapat informasi dari rekan imigrasi bahwasanya terdapat 36 orang yang kemudian dicegah keberangkatannya menuju negara Arab Saudi dikarenakan kelompok orang ini akan berdasarkan keterangannya akan berangkat menunaikan ibadah haji, namun saat dilakukan pengecekan visanya menggunakan visa bekerja. Karena itu, berdasarkan informasi tersebut yang kami terima, kami membawa ke 36 orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 2 orang pelaku yang memimpin rombongan tersebut terancam 6 tahun penjara. Sementara puluhan calon jamaah haji lainnya dikembalikan ke daerah masing-masing, yakni Jawa Tengah, Sumatera, dan Jakarta. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sebanyak 600 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH gelombang kedua akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk membantu dan memudahkan jamaah haji Indonesia saat menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Para petugas penyelenggara ibadah haji akan ditempatkan di daerah kerja Mekah untuk membantu para calon jamaah haji asal Indonesia. Sebelumnya, ratusan PPIH tersebut telah mengikuti bimbingan teknis, masa orientasi, dan pembekalan terintegrasi PPIH selama 3 hari yang dilakukan di Asrama Haji Cipondo, Kota Tangerang. Kepala BPIH menghimbau kepada para petugas untuk menjaga kesehatan dikarenakan saat ini cuaca di Arab Saudi memasuki musim panas. Selain dilakukan pembekalan, mereka juga sudah mendapatkan beberapa vaksin seperti vaksin meningitis dan polio. Para PPIH diminta untuk mengutamakan para jamaah haji wanita serta lansia dikarenakan pada tahun 2025 ini jamaah haji wanita meningkat dibandingkan jamaah haji laki-laki. Berapa ini? 600 sekian. Ini yang gelombang kedua ini, baru udah ada lagi. Ini terdiri dari apa aja, Pak? Oh, banyak, dari semua lapisan masyarakat. Pak, artinya ini ada penambahan, Pak? Ada penambahan petugas PPIH? Penambahan petugas, ini bukan, ini memang udah terprogram. Untuk tahun ini fokusnya di mana, Pak? Pelayanannya sendiri? Hampir sama. Lansia juga, Pak? Apa? Lansia Lansia pasti, kemudian disabilitas juga jadi prioritas kami, dan perempuan. Sementara itu, para PPIH tersebut akan berada di Arab Saudi selama 60 hari ke depan atau hingga para jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.
Puluhan pecinta hewan peliharaan yang tergabung dalam komunitas hewan di Banten asik memainkan binatang kesayangannya. Padahal binatang tersebut masuk dalam jenis binatang yang berbahaya. Komunitas pecinta hewan ini biasanya berkumpul di lapangan Bapor, Cilegon. Mereka membawa binatang peliharaan seperti ular, monyet, musang, dan lain-lain. Komunitas ini sengaja berkumpul setiap minggunya untuk saling sharing antar pecinta binatang. Bahkan komunitas ini mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar tentang binatang sebenarnya tidak berbahaya apabila kita bisa memperlakukannya dengan baik. Bahkan komunitas ini sudah sering diundang ke sekolah-sekolah untuk melakukan pameran binatang. Kita di sini sebenarnya Kopdar, gabungan setiap hari Minggu di CFD, kalau malam Minggu di alun-alun Kota Cilegon. Kita di sini sebenarnya cuma mengedukasi, kadang sering juga santunan buat anak-anak yatim. Kebetulan sekarang belum digelar sih, biasanya udah digelar. Jadi intinya di sini kita itu sharing-sharing cara perawatan, cara ngurus hewan yang disukai, dan kadang juga pengunjung minat pengen memelihara ini tapi bingung cara perawatannya gimana dan cari hewannya di mana gitu. Kita kalau ada yang butuh hewan tersebut kita insya Allah cari. Syarat utama melihara hewan terutama satwa, mamalia lainnya, syaratnya harus dari kecil. Dari kecil itu syarat utama harus dari kecil. Karena kalau kita melihara dari besar atau udah tanggung itu minim untuk jinak gitu. Resikonya ya tergigit. Tapi kalau dari kecil perawatan karena dia udah tahu ownernya siapa dan tahu dia dirawat sepenuh hati, jadi dia nggak bakalan, insya Allah nggak bakalan galak. Komunitas pecinta hewan ini pun berhasil menarik perhatian masyarakat, khususnya para orang tua yang membawa anaknya. Di samping bisa melihat dan bertanya tentang binatang peliharaan, pengunjung juga diperbolehkan memegang bahkan berfoto dengan binatang peliharaan ini. Klien kesini jadi terbiasa. Banyak nanya-nanya juga. Iya. Jadi suka juga sih. Suka, oke. Teh, dari semua binatang ini yang Teteh suka apa nih? Ular. Ini kenapa Teh? Kan biasanya cewek-cewek pada takut gitu ya sama ular. Ini Teteh enggak, kenapa? Apa? Binatang itu jadi suka yang binatang ular. Nah, bagaimana? Sudah minatkah kalian untuk memelihara binatang di rumah? Untuk kalian yang ingin memelihara binatang di rumah, pastikan binatang tersebut harus dipelihara dengan sepenuh hati agar bisa nurut dengan kalian. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Cilegon.